Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemudahan kita menjalankan kewajiban kita. Allah memberikan kemudahan kita meraih kebaikan, mengawali hari ini dengan kebaikan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita rencanakan, Allah senantiasa menjaga dengan kebaikan rohani. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 132 Allah mengatakan bahwa walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tiap-tiap kita, tiap-tiap manusia, derajat keutamaannya di sisi Allah tergantung kepada amalnya masing-masing. Dan Tuhanmu tidak akan makan dari apa yang kalian kerjakan. Mengapa kita mengawali pagi ini dengan ayat ini yang juga diulang oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 19. Walikullin darajatun mimma amilu. Derajat masing-masing orang di sisi Allah menurut amal-amalnya. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan pasti Allah akan menyempurnakan pembalasan amal kita dan tidak ada orang yang dizalimi atau dirugikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Masing-masing kita ingin bisa menjalankan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, ingin menjalankan kebaikan yang sebaik-baiknya. Masing-masing orang berusaha, tetapi bisa jadi hasilnya akan berbeda-beda. Bahkan mungkin juga ketika kita menjalankan sesuatu, waktu yang dibutuhkan hampir sama, tenaga yang dicurahkan hampir sama, harta yang dilibatkan pun mungkin hampir sama, atau hal yang lain yang mengikuti perbuatan-perbuatan itu bisa jadi dalam jumlah atau dalam kadar yang hampir sama, tetapi bisa berbeda dalam hasilnya. Yang pertama, kita ambil dari manfaat nasihat-nasihat Allah dan Rasulullah adalah yang pertama, kita melakukan perbuatan akan berbeda hasilnya bila yang satu mengikuti kemauan kita, tapi yang lain mengikuti kemauan Allah. Satu contoh misalnya Rasulullah mengatakan sholatul jama'ati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa 'ashrin darajah. Sangat populer di sini. Kita pun hafal bahwa sholat jamaah itu nilainya bisa 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang sholat sendirian dan orang lain sholat berjamaah, waktunya hampir sama, tenaga yang dicurahkan hampir sama, mungkin harta yang dilibatkan pun hampir sama. Yang berbeda adalah siapa yang diikuti dari perbuatan ini. Sholat jamaah
di sholat-sholat fardu kita. Ini yang diikuti adalah Allah dan Rasul. Sedangkan sholat sendirian bisa dibilang kemauan kita, derajatnya sangat jauh, beda tingkatnya. Dalam satu hari kita menjalankan sholat fardu 5 kali. Kalau kita lakukan mengikuti kemauan kita, kita hanya dapat 5. Kalau mengikuti kemauan Allah dan Rasulnya, kita dapat 27 kali 5. Mungkin kalau satu hari selisihnya belum begitu banyak, tapi kalau sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, 30 tahun, tentu selisihnya sangat banyak. Bahkan kita pun untuk menghitung sudah kesulitan. Oleh karena sama-sama kita menjalankan kebaikan, mari kita berusaha kebaikan itu didasari ilmu dari Allah dan Rasul, mengikuti selera Allah dan Rasul. Maka banyak ayat menyebutkan bahwa "Faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima." Siapapun yang menjalankan perbuatan itu untuk meraih ridha Allah, pasti Allah akan memberi pahala yang besar. Satu contoh, ada satu perbuatan yang mungkin sama dari lahiriah kita. Kalau kata membunuh orang itu dalam ukuran biasa disebut kejahatan. Bahkan kalau membunuh orang mukmin tidak bisa ditebus, balasannya adalah berat. Surat An-Nisa ayat 93 menyebutkan, surat 4 ayat 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha." Siapapun yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya, dan seterusnya. Tetapi kalau membunuh untuk meraih ridha Allah, dalam surat An-Nisa ayat 74, "Faqatilu fi sabilillahi alladziina yashruna al-hayata dunya bil akhirah." Hendaklah orang-orang yang ingin membeli kenikmatan akhir dengan dunia berperang di jalan Allah. "Wa may yuqatil fi sabilillahi wa yuqtal aw yadrib fasawfa nutihi ajran 'azima." Siapapun yang berperang di jalan Allah, entah ia terbunuh atau menang, dalam arti kata membunuh. Di bab lain disebutkan wa qatalu wa qutilu, baik ia membunuh maupun dibunuh, Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi dasar beramal yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dasar amal yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Oleh karenanya mari kita beramal, kita dasari untuk mengikuti kemauan Allah, sederhana, mengikuti selera Allah, meraih ridha. Sebab hasilnya akan berbeda meskipun masing-masing orang waktu, tenaga, harta yang dilibatkan hampir sama. Boleh kita ambil contoh tadi. Banyak kita kalau kita saksikan di keseharian, kita ini mempunyai kewajiban harian, mempunyai kewajiban mingguan, punya kewajiban tahunan, dan sebagainya. Kewajiban mingguan kita salah satunya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Abdul Razak, para ulama menilai hadis ini sahih.
Man adrokal rok'at faqad adrokal jum'ah wa man lam yudrikir rok'at fasalli arba'ah. Siapapun yang meraih atau bisa mendapatkan satu rakaatnya imam di sholat Jumat, ia telah mendapatkan sholat Jumatnya. Walau yudrikir rakaat fasalli arba'ah. Tapi bila tidak mendapati cukup satu rakaat, maka ia harus sholat 4 rakaat, sholat duhur. Jadi kalau kita terlambat sholat Jumat, kita mendapatkan satu rakaat dari imam, kita cukup nambah 1 rakaat saja. Tapi kalau tidak cukup 1 rakaat, kita menambah menjadi sholat duhur, berarti sholat 4 rakaat. Itu juga sebagai hukum pengganti sholat Jumat adalah sholat duhur. Tentu tiap-tiap kita akan berusaha meraih yang tidak sekedar seperti itu. Kalau orang mengatakan sah, jadi gimana sholat seperti itu? Sah. Sebab hal-hal seperti itu nanti lama-lama tidak akan mencukupi keadaan kita. Ya. Maka Rasul pun memberikan contoh menyelenggarakan atau mengikuti sholat Jumat, tetapi hasilnya bisa lebih maksimal. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Muslim yang lain bahwa manik tasala yaumal Jumat guslal janabah. Siapapun yang mandi di hari Jumat, mandi janabah, mandi keramas, wa masa bitibin intana, ia memakai wewangian yang ia punya, wala bisa bi'ahsani thiyabi, ia memakai pakaian yang terbaik yang ia punya, Numaroha ila masjid, kemudian ia berangkat dengan tenang menuju masjid. Berangkat tenang itu maknanya berangkat awal. Tsumma shallama kata Allah, kemudian ia sholat sunat, terserah yang ia mau berapa rakaat. Batasnya adalah wa idza hadarul imam, bila imam telah hadir untuk menyampaikan khutbahnya, maka orang itu kemudian yastami'u dzikr, memperhatikan khutbah. Tsumma shalla raka'atain, kemudian ia menyempurnakan sholat 2 rakaatnya bersama imam. Kana kafaratan lima madha, kana kafaratan lima bainal jum'ati. Sholat Jumat yang seperti ini dikatakan oleh Nabi menjadi penebus penggugur dosa di antara 2 hari Jumat. Imam Muslim menambahkan ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Seperti umumnya kebaikan manca abil hasanati walau asyru amsalih. Siapapun yang berbuat kebaikan maka kelipatannya 10 kali. Jadi sama-sama orang Muslim menjalankan sholat Jumat. Ada yang memilih menjalankannya secara ilmu yang benar. Ia awali dengan mandi janabah, memakai wewangian yang secukupnya, memakai pakaian terbaik. Ia datang awal, memperhatikan khutbah, menambahnya dengan sholat Jumat. Tapi ada juga, meskipun sebetulnya sama-sama menyiapkan sholat Jumat itu, bahkan masing-masing kita menyiapkan sholat Jumat itu bisa jadi sudah sejak hari Kamis. Misalnya ada obrolan, besok kita pergi kemana, besok kan Jumat, kita siapkan sudah beberapa waktu sebelumnya. Tetapi kadang-kadang sama-sama orang ini sudah siap, mungkin bahkan sudah mandi sejak pagi hari, tetapi datang ke masjid bisa berbeda-beda. Bahkan ada yang datang awal tidak segera masuk ke masjid,
berhenti di tempat parkir atau di mana, sehingga hasil dari ia melaksanakan sholat Jumat tentu berbeda dengan orang yang menjalankan lebih baik. Jadi sama-sama kita ini kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan perhatian, melibatkan harta, bisa jadi hasilnya akan berbeda-beda. Semua bergantung kembali ke kita masing-masing. Kita ingin yang seperti apa? Maka sudah sepantasnya kita ingin menjalankan sesuatu kebaikan untuk diri kita, mestinya yang terbaik, mestinya yang terbaik. Oleh karenanya, mari kita perhatikan pula amal-amal keseharian kita. Banyak hal yang bisa menambah nilai amal kita. Berdasarkan ilmu dari Allah dan Rasul, bisa karena dasar perbuatan itu atau niat awal perbuatan itu, bisa juga karena kita memilih waktu-waktu yang tepat supaya amalan kita lebih bernilai. Misalnya Rasul mengatakan salah dakwatin lakukan, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya misalnya ad-du'a'u bainal adani wal iqamah, doa di antara adzan dan iqamah, bisa begitu. Jadi kita menambah kualitas amal kita bisa dengan perbedaan niat ini. Kalau kita niatkan untuk Allah akan menambah nilai amal. Kemudian kita memilih waktu-waktu yang sudah dinasihatkan oleh Rasulullah sehingga amal kita bisa lebih baik. Maka sampai Rasulullah mengatakan raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya 2 rakaat sholat sunat fajar yang dimanfaatkan untuk meraih ridho Allah lebih baik daripada dunia seisinya yang tidak digunakan untuk meraih ridho Allah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghiasi amal kita, untuk menambah nilai dan bobot amal kita yang nanti akan menentukan derajat kita di sisi Allah. Mengapa harus kita perhatikan? Kita ingat di awal surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, paling baik kualitas amalnya. Artinya waktu kita terbatas, umur kita dibatasi oleh Allah. Maka dengan memanfaatkan usia kita yang dibatasi oleh Allah, bisa jadi di antara kita nanti mencapai umur yang hampir sama, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. Sebab bikul limri'in bima kasabaroh, tiap-tiap orang bergantung pada amal masing-masing. Tingkat derajat seseorang akan bergantung kepada kualitas amal masing-masing. Surat At-Tur, surat 21, surat 52 ayat 21. Jadi mari kita perhatikan amalnya kita, sebab dalam setiap perbuatan itu pasti kita kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan perhatian, bahkan kehilangan harta. Akan sangat disayangkan
bila hasilnya tidak maksimal, bila hasilnya tidak sesuai harapan kita. Maka yang terakhir kita ingat perkataan Allah, kesungguhan kita sangat menentukan. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah. Pelajarilah ilmu Islam. Di sana banyak jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meraih kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, kebaikan yang terbaik. Wajahidu fisabilillah, bersungguh-sungguhlah ketika beramal menuju jalan. La'allakum tuflihun, supaya kalian meraih keberuntungan yang besar, supaya kalian meraih kemenangan. Mudah-mudahan nasihat seperti ini bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua tugas yang harus kita jalankan. Mudah-mudahan pula Allah menjaga